Pemirsa Beli TV berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dan kali ini saya ada di kawasan Renon di rumah kediaman Dr. Fajar yang memiliki inovasi bagaimana mensterilkan barang-barang tentu dalam pandemi COVID-19 ini kita semua khawatir barang-barang yang kita beli, uang yang kita pegang, kalau kita keluar dari rumah pergi kemana, apakah barang-barang yang melekat pada kita atau yang kita bawa ini sudah steril atau tidak. Tentu kalau misalnya semua barang ini harus disterilisasi dengan klorin atau dengan hand sanitizer misalnya, tentu ini akan merepotkan. Nah, Dr. Fajar memiliki sebuah inovasi bagaimana cara mensterilkan barang-barang dengan lebih efektif dan ini menjamin kita membuat rasa aman. Dan kita langsung sapa Om Swastiastu Dr. Fajar. Ya mungkin dokter membuat sebuah inovasi alat ya, katakanlah ini yang mungkin bisa dilakukan juga oleh masyarakat umum untuk mensterilisasi. Mungkin barangnya seperti apa dan cara kerja seperti apa, dok? Kita di fasilitas medis rutin menggunakan sinar ultraviolet. Nah, sedangkan pemerintah kan menganjurkan kita berjemur sekarang. Nah, berjemur tujuannya apa? Supaya dapat ultraviolet A dan B. Supaya apa? Vitamin D-nya meningkat sehingga daya tahan tubuh meningkat. Sedangkan untuk membunuh kuman memakai ultraviolet C. Nah, itu yang sudah sering dipakai oleh rumah sakit, fasilitas medis. Nah, dengan ultraviolet C itu yang terjadi adalah rusaknya sel dari kanker dan virus. Selain itu, ultraviolet C itu setelah berapa saat dia menyala, neonnya, itu menghasilkan gas ozon. Ya, kita tahu ozon ini sudah sering dipakai untuk di industri makanan. Misalnya salah satu yang paling sering adalah mensterilkan botol minuman mineral. Nah, itu yang dipakai. Kenapa? Kalau kita pakai klorin, tentu botolnya rasa klorin jadinya. Nah, jadi yang dipakai adalah ozon. Ya. Mungkin bisa dilihat barangnya atau bendanya seperti apa ya, dok? Mungkin bisa diceritakan. Kalau di YouTube mungkin sudah banyak disinggung kan. Ya, hanya kami berpikir masyarakat kan sekarang jadi boros untuk cara sterilisasi. Nah, sekarang menjadi masalah gimana kita mensterilkan uang, bagaimana kita mensterilkan handphone kita, dompet kita, apakah kita mau pakai klorin atau hand sanitizer. Betapa repotnya kadang kita datang dari swalayan bawa buah, bawa makanan, apakah kita mau pakai klorin. Tentu kita takut dengan hal tersebut. Makanya saya coba membuat modifikasi apa yang ada di YouTube. Jadi bahan utamanya adalah ini kotak icebox ya, yang kita beli di toko pancing. Karena biasanya untuk nyimpan ikan ditambah es. Kenapa kita pilih itu? Karena tujuannya untuk supaya kedap, supaya nanti ozon yang timbul dari ultraviolet itu tidak keluar. Ya. Jadi boxnya ini dibuka, ya isinya neon biasa, neon 10 watt. Ya, ini memang neonnya yang khusus. Kalau traponya ya trapo. Ini bisa dibuat sendiri, dok ya? Ini sudah buat sendiri. Ini neonnya ada di mana? Beli di mana? Belinya di toko alat medis. Namanya neon ultraviolet. Ya, bilang aja neon sterilisasi ultraviolet. Bahkan di e-commerce sudah ada. Hanya yang saya pilih yang 10 watt. Kalau di rumah sakit biasanya memakai yang lebih panjang, yang 30 watt. Nah, sebenarnya dipasang seperti biasa, dikasih trapo, kabelnya masuk ke lubang pembuangan air. Pembuangan air dari icebox, ya tentu langsung ke jadi prinsip sederhana, dok ya? Sederhana. Barang dimasukkan ke dalam ini box. Termasuk tas Anda bisa masuk, barang-barang yang dibeli di pasar masuk, gitu ya. Nah, kemudian HP juga bisa ya. HP. Nah, jadi kita hidupkan minimal 5 menit, kalau mau 10 menit silahkan. Masuk, udah ditutup gitu ya. Tutup rapat tentunya. Ya, tutup rapat ya. Tujuannya supaya ozonnya tidak lepas. Nah, tentu kita pakai timer boleh, pakai di HP boleh. Yang jelas nanti ada caklar biasa gitu ya. Tinggal nyalakan. Nah, kemudian kita tunggu berapa saat sampai ini HP alarmnya berbunyi 10 menit. Ya, tentu kita lihat hasilnya. Salah satu ya, hasilnya tadi bau masker kan berbeda, bau ozon artinya sudah kerja. Jadi minimal kita juga tahu bahwa balon ultraviolet yang kita beli bukan asal-asalan, itu memang sudah bekerja. Jadi kalau dijelaskan balon bolamnya itu bolam ya neon biasa sebenarnya itu, hanya neon ultraviolet itu tidak ada pembungkus putihnya, tidak ada lapisan fosfornya. Ada air raksa juga gitu. Air raksa di dalamnya, ada air raksa di dalamnya. Jadi nanti kalau setelah selesai 10 menit itu tidak bisa nipu. Khas baunya seperti
ozon. Dan harga harga Harga- bohlam itu murah ya dok ya? Harga bohlam itu kalau yang 10 watt 150.000, kemudian kalau yang panjang itu sampai 90 cm tentu sulit cari Iya, yang boxnya besar ya. gitu. Boxnya yang sulit, saya sudah mencoba itu yang paling besar 30 watt itu 350.000. Jadi kalau kita lihat umurnya jadi ekonomis, karena apa? Karena balon itu umurnya 9.000 jam. Cukup lama ya. Cukup lama. Awet ya, Dok, ya. Mudah-mudahan melewati masa Ya. COVID. Yang penting juga lampu ultraviolet seperti tadi itu juga digunakan di kedokteran juga digunakan. Sudah. Memang itu bukan barang baru. Hanya sekarang karena musim COVID, akhirnya berpindah ke rumah tangga jadinya. Dan ini juga efektif karena kita kayaknya akan panjang nih dok ya. Akan panjang, makanya saya berpikir kalau saya tiap datang ke rumah, bersihkan pakai klorin, bersihkan pakai hand sanitizer, wah waktunya juga panjang, lama-lama alat juga rusak. HP aman dok ya kalau dimasukkan. Aman. HP saya sudah rutin dan memang kalau kita lihat searching di internet memang malahan sekarang dijual di e-commerce box khusus untuk menyeterilkan sterilisasi HP. Prinsipnya sama, pakai UV juga ultraviolet. Baik. Ini mungkin bisa ditiru oleh masyarakat Ya, ya dok ya untuk keamanan dok ya. Saya pikir masyarakat mulai memikirkan karena ini proses COVID kan panjang nih. Ya. Jadi hitung-hitungan biaya harus dihitung baik-baik ini. Ya, terutama jangan terpaku bahwa sterilisasi itu hanya alkohol, hanya hand sanitizer, hanya sabun. Gas pun bisa kita buat di rumah, sinar ultraviolet pun bisa kita buat di rumah. Baik. Ya. Baik, terima kasih informasinya dok. Saya kira ini bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Demikian laporan saya dari kediaman rumah Dr. Fajar dan sudah memberikan informasi kepada kita. Tentu bisa dibuat di rumah masing-masing karena Dr. Fajar tidak membuat ini ya, tidak menjual ini ya, bisa di rumah masing-masing. Demikian laporan saya di berita terkini. Sekali lagi sampai jumpa di berita terkini berikutnya.